Sinopsis sinetron Bugueran Seorang Istri malam ini 9 Desember 2021 episode 481. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Bugueran Seorang Istri. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Bugueran Seorang Istri, tentunya hanya di SCTV. Selamat menontonnya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, saat itu Nana yang lagi beres-beres rumahnya terlihat letih sekali. Namun tiba-tiba saat di hadapan dewa, dirinya terjatuh, lalu di pangkuan dewa. Keduanya terlihat nampak tatap-tatapan mata. Kemudian di tempat yang lainnya, nampak Lula mendengarkan pembicaraan antara Ibu Farah dengan Suketi. Ibu Farah saat itu mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah punya niatan sama sekali membagi harta warisan Rama Buana kepada Pasha dan Lula. Lantas saat itu Lula terkejut dengan perkataan dari Ibu Farah. Kemudian di scan yang lainnya, Pasha dan Lula bertemu dengan Nana dan Dewa. Mereka berdua akan merencanakan untuk melaporkan pembagian harta warisan ini kepada ranah hukum, karena Pasha menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapatkan apapun dari harta Buana. Lalu di scan kali ini, saat itu kita melihat Lia dan Fajar sedang berada di rumah Tante Merlin. Kemudian mereka berdua yang saat itu mau pergi, Lia terlihat salah tingkah di depan Fajar. Lia lalu terlihat menggandeng tangan Fajar dengan percaya dirinya dan mengira Fajar masih suaminya. Lantas saat sudah beberapa langkah, Lia pun menyadari perbuatannya dan langsung sadar, lalu dirinya meminta maaf kepada Fajar. Lia beranggapan bahwa itu perbuatan yang tidak sopan karena bukan muhrimnya, walaupun mereka dulu pernah menjadi suami istri. Kemudian di sisi lain, raut muka dari Fajar terlihat aneh dengan sikap dari Lia atau Jojo ini. Dirinya pun seperti merasa apakah Lia ini sudah membuka hatinya kembali buat dirinya. Kemudian Lia yang saat itu masih canggung, dia akhirnya berjalan sendiri dan segera keluar dari rumah tersebut. Lia pun juga membatin dalam hatinya, sial, kok aku bisa kelepasan sih, asal main pegang tangan Fajar gitu aja. Namun Fajar dan Lia ini telah mempunyai naluri dan sudah mempunyai ikatan batin yang kuat, dan sendirinya ikatan batin tersebut keluar di saat yang tepat. Nah, kemudian guys, Lia yang saat itu masih memikirkan momen yang tadi, lalu dirinya hilang fokus dan malah menabrak sebuah tembok di hadapannya. Akhirnya Lia dibuat malu oleh kesaltingannya sendiri. Namun saat itu Lia berusaha untuk menyembunyikan kesaltingannya tersebut di depan Fajar. Kemudian Fajar segera mendatangi Lia atau Jojo ini. Nampak Fajar yang ada di sana menahan tawanya karena melihat tingkah kocak dari Lia. Fajar lalu mengatakan, masa sama mantan suaminya aja masih salting, dan kalaupun cinta bilang aja. Fajar lalu menambahkan, kamu masih cinta ya sama aku?
Lantas saat itu Lia terdiam, dan dirinya pun sudah tersudut dengan pertanyaan dari Fajar. Dirinya berusaha untuk menutupi perasaannya dan bertingkah sok jual mahal di hadapan Fajar saat itu. Namun aslinya hatinya Lia ini guys masih sangat cinta dengan Fajar. Dan akhirnya Lia pergi dari hadapan Fajar dengan muka juteknya. Namun Fajar malah tersenyum bahagia karena sudah terbukti bahwa Lia masih mencintai dirinya, walaupun sudah tidak menjadi istrinya lagi. Sementara di tempat yang lainnya, saat itu Lula dan Pasha menemui Dewa dan Nana. Lula beranggapan bahwa kakaknya ini bukan seperti yang ia kenal dulu, karena Nana tidak mau membantu dirinya yang sekarang sedang mengalami masalah ekonomi. Dan Lula saat itu menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin meminta haknya sebagai keluarga Ramabuana. Namun Lula merasa bahwa dirinya tidak akan pernah mendapatkan warisan tersebut. Dan pada akhirnya dirinya dan Pasha pamit dari hadapan Nana dan Dewa. Nana kemudian meneteskan air matanya karena dirinya tidak bisa menolong adiknya tersebut. Di samping itu, Nana nampak mengalami sakit pusing di kepalanya tanpa disadari Dewa, dan seketika Nana terjatuh di kolam renang. Akhirnya pun Nana tenggelam. Untungnya Dewa berhasil menolong Nana dan langsung dikasih nafas buatan oleh Dewa. Mungkin sampai di sini dulu guys ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.